Kenapa harus menurut Allah aja? Hah? Apa lagi selain itu? Kita memilih apa yang dipilihkan Allah, itulah yang bagus. Kenapa harus begitu? Bagus kata Allah, bagus kata kita. Tidak bagus kata Allah, tidak bagus kata kita. Kenapa harus seperti itu? Sesuai seperti itu. Kenapa? Kenapa nggak selain Allah aja kita pilih? Kenapa? Ayo, coba antum teka dulu. Siapa yang paling baik menurut Allah dan Rasul? Dan kenapa kok menurut Allah dan Rasul aja yang kita minta? Yang selainnya kenapa sih? Kan banyak orang yang lain yang pintar-pintar katanya. Orang Cina, orang Yahudi, orang kafir-kafir, Jepang misalnya. Maju itu. Kenapa enggak menurut dia aja? Nah kan enggak standar orang kafir kayak gitu yang maju-maju di negara itu. Kayak Singapura kan maju itu. Banyak orang maju, banyak orang kaya sana. Jepang. Itu harus menurut Allah. Coba. Apa alasan antum memilih bagus yang menurut Allah bukan selain Allah yang bagus itu? Bisa antum jawab? Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Berarti antum enggak milih Allah. Allah ini biasa-biasa aja gitu. Sepadan dengan, bahkan di bawah itu pula lagi. Iya. Jawablah. Karena Allah lah yang kebenaran mutlak itu adalah dari Allah. Allah sumber semua. Ya kan? Dunia ini akan hilang, hancur, lebur. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya, ya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan, hanya hiasan aja. Wal baqiyatus shalihat khairun wa ahsanu amala, ya. Surat itu Al-malu wal banun ayat 45 Kahfi. Semua yang ada itu kullu man 'alaiha fan. Apa artinya? Surah apa itu? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian jazaul ihsan juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jazaus sayyi'atun misluha. Begitulah adilnya Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu maha adil. Allah itu maha membalas dengan balasan yang sangat sempurna. Ya. Sedikit aja kebaikan antum akan nampak hasil balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kenapa tadi? Allah lah yang membalas semua ini. Yang lain gak mampu membalas, gak mampu mencipta, gak mampu mengulang lagi. Kan ya gitu ya. Ada yang bisa mencipta beras, kemudian tumbuh beras lagi. Menciptakan satu orang berkembang biak jadi miliaran dunia kayak Nabi Adam. Kemudian mengulang regenerasi lagi. Ya. Gak ada yang mampu seperti itu. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Itu sebabnya antum harus pro kepada Allah, apa yang dikatakan Allah. Selain Allah tidak mampu berbuat seperti itu. Itu jawabannya. Bisa? Coba, kenapa menurut Allah aja? Menurut selain Allah tidak laku apa? Tidak bisa berbuat seperti itu. Tidak bisa. Inna batsya rabbika lasyadid. Itu tidak bisa yang bisa memberi hukuman yang sangat ganas.
menciptakan neraka. Yubdi, bada'a itu memulai. Allah itu memulai. Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Allah itu memulai penciptaan langit dan bumi. Badi', bid'ah itu mencipta mengada-ngada. Allah itu mengada-ngada yang enggak ada. Allah itu bid'ah. Ya, badi'us sama, pembuat bid'ah. Pencipta yang pertama kali. Surah apa itu? Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran ayyakula lahu kun fayakun. Dah hafalan antum itu lupa mungkin ya? Pernah hafal ya? Apa Badi'us samawat di surah apa itu? Ya, enggak ulang-ulang antum sibuk sama game ya. Game apa selain game? Hati-hati ya, di HP ini sama dengan pedang bermata dua dia. Ya. Bisa melukai dari atas, bisa luka dari bawah. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Kalau antum dekat dengan HP, ada adab-adab ber-HP ini. Ada ulama menunjukkan adab punya media sosial ini bagaimana caranya. Diajarkan juga adabnya nih. Ada buku apanya tuh? Artikelnya. Adab bermedia sosial. Nantilah kami cari lagi. Ya. Allah lah yang maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Paling penyayang, paling pengampun, paling sangat besar luas kasih sayangnya. Wasi'ul maghfirah, wasi'ur rahmah. Apalagi yang mengkekalkan selama-lamanya. Pencipta darul qarar, ya, negeri yang kokoh yang tidak ada mati lagi. Adapun selain Allah nggak bisa membuat kekal abadi, nggak ada, nggak bisa ya. Mencontoh aja nggak bisa deh. Coba bikin padi, bisa dia bikin padi tapi padi-padian ditanam di tanah nggak bisa tumbuh tuh. Padi-padian yang dibikin manusia. Nyamuk-nyamukan baru bisa. Berkembang biakkah itu? Nggak bisa berkembang. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu gampang-gampang masuk surga gitu-gitu aja? Masuk begitu aja menurut sangka-sangkamu, padahal walamma ya'lamillah, padahal Allah belum mengenal kamu. Kamu ini orang yang sungguh-sungguh untuk masuk surga, mendapatkan pahala surga. Ya, atau enggak sungguh-sungguh, dan belum pula Allah mengenal kamu orang-orang yang sabar di dalam bersungguh-sungguh tadi. Dalam surat Al-Ankabut ayat pertama, Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Coba tuh tengok. Kemudian di ayat terakhir dari Al-Ankabut, kalau orang yang bersungguh-sungguh, ada caranya sungguh-sungguh itu. Ya. Ada. Bagaimana dia? Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, walladzina jahadu. Kalau betul kamu memang sungguh-sungguh dengan jalanku, lanahdiyanna subulana, ya, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Di sini ada lagi ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini fitnah yang ditanya. Apa arti fitnah? Antum pernah dengar fitnah? Apa arti fitnah ini? Padahal mereka belum difitnah lagi.
Jadi fitnah ini ada. Setiap manusia itu kena fitnah. Fitnah itu bukan apa yang dipahami oleh masyarakat banyak ini. Apa fitnah? Dituduhnya aku mencuri, difitnahnya aku. Bukan itu fitnah itu. Dalam surat Al-Baqarah ada ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Apa artinya? Al-fitnatu asyad. Sesungguhnya fitnah itu lebih ngeri daripada pembunuh. Jadi fitnah itu apa? Kalau lebih ngeri pula, hanya sekedar nuduh mencuri, mengatakan dia jelek, mengatakan dia bangun apa, mengatakan sesuatu yang tidak diperbuatnya, kemudian dituduh dia berbuat. Itu kan kayak gitu fitnah menurut kita ya. Fitnah itu tidak itu, fitnah itu kesyirikan di situ. Yang dalam ayat di situ al-fitnatu asyaddu minal qatli, surah Al-Baqarah itu. Ya, kamu perangilah manusia di Masjidil Haram ada ya? Surah Al-Baqarah ada enggak? Jadi berapa itu al-fitnatu asyaddu minal qatli? Antum udah banyak lupa-lupa ya. Enggak kayak si Nabil ya. Walaupun dia belajar ini itu, dia tetap dia menghafal. Ente kan tidak bisa mengikut jejak. Sesuatu yang bagus itu kan ya, mencontoh kanan manang. Kecil orang Minang itu kan ada darah Minang sikit ya. Kalaupun Tambunan. Apa artinya itu? Mencontoh kanan manang, bacamin kanan tarang. Itu pepatah kita itu. Pepatah Roma ya. Mencontoh kanan manang itu artinya kalau mau berguru, berguru kepada yang pintar. Orang yang menang, juara MTQ kan menang ya, lumayan ya. Contoh orang yang menang, jangan orang yang kalah. Itu bukan orang awak itu. Kenapa orang Minang yang dikatakan menang? Hah? Antum dengar apa itu? Nada? Betul? Ya. Kenapa orang Minang dikatakan Minang? Karena dia pandai. Sejarahnya tahu ente? Kenapa jadi Minangkabau? Gak belajar? Berarti antum sama aja dengan selain Minangkabau. Minangkabau ada perlombaan tentang apa kemarin? Tapi tidak bisa, tidak putus. Harus mengadakan perlombaan, siapa yang menang, nah dia yang jadi ngomongnya diikuti. Harus diundi dengan cara siapa yang menang, siapa yang kalah. Berlomba kerbau, adu kerbau ya. Ya adu kerbau ya. Makanya Minangkabau itu apa? Orang Jawa dengan orang Awak ini mengadakan kesepakatan tapi nggak putus musyawarahnya itu. Kecuali dengan berlomba, siapa yang menang dialah yang diikuti keputusannya. Tapi pun nggak tahu entah keputusan tentang apa, lupa. Dulu itu pernah baca. Orang Jawa dia menyediakan karena dia mau menang. Kerbaunya yang dipilih yang sehat, yang kuat, yang besar. Tentu pakai biaya besar juga. Mengadakan penyediaan kerbau yang untuk bisa menang kan pakai biaya besar. Berapa harganya ini? Gagah, gapuk, sehat. Nah, dapat sama orang Jawa yang mantap-mantap itu. Yang oke lah, yang kira-kira 95% bisa menang. Orang Awak gimana dia? Dengan keterbatasan biaya, tapi harus menang. Bagaimana caranya? Makanya Minangkabau dia gimana? Banteng. Banteng gimana nih? Kerbau juga, cuman anak kerbau yang dicarinya. Kan berlomba itu kan tipu daya. Perang itu tipu daya itu. Siapa yang pandai lihai nipu baru bisa menang deh. Gak mungkin orang perang
jujur-jujur. Kau nanti ku serang ya tengah malam jam 3 ya. Siap-siap ya. Kan enggak kayak gitu. Kan secara tiba-tiba aja kapan dia lalai dia. Jadi kalau berlomba itu yang pintar sedikit. Di samping otot besar, kuat, otaknya juga pakai. Jangan umur cukup otak kurang. Ya. Otaknya harus dipakai. Bagaimana orang Minang memakai otak untuk mengalahkan yang super ini, banteng yang super jago besar, biar menang? Gimana caranya? Kerbau juga. Kerbau yang gimana? Yang dipilih yang kecil. Kecil, manja-manja, dan disengaja untuk haus. Biar dia haus kehausan. Ya, kehausan. Tapi dikasih senjata di tanduknya nih, pisau parang, runcian, ya. Dikasih, begitu teng, perlombaan dimulai, gimana? Karena dia haus, dia kira itu adalah ibunya, dia carilah perutnya, kejar susu, ya kan? Tempat susu menyusu, aku mau haus sekali, sangat haus. Dicari, ditengok, rupanya nggak ada susu. Digini-gini lah, dilukai perut kerbau yang besar gagah tadi. 1, 2, 3, 4, lama-lama bolong, banyak bolong ya, keluar darah. Akhirnya tumbang. Siapa yang menang? Yang dari sumber yang kecil yang menang. Yang besar tadi, yang umur cukup otaknya kurang, ya bisa dia melawan. Gimana melawan yang kecil? Dianggap anak aja, tapi anak yang berbahaya, kehausan, cari susu puting. Itu sejarah Minangkabau. Orang cerdas, orangnya harus otaknya padang. Tahu kan ente padang itu apa? Padang, pandai dagang. Orang awak itu pandai dagang. Jadi orang belum mengolah, dia yang mengolah duluan ya. Jangankan kalah, seri aja nggak bisa dia, nggak mau dia. Nggak mau, seri pun nggak mau, bodoh. Harus menang. Makanya pemimpin dari sekian banyak tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia ini yang paling banyak, 9 tokoh pendiri ini, republik ini, 6 dari 9 itu dari awak. 6 entah 4. Pokoknya yang lebih banyak dari orang kita. 27 provinsi, berapa sekarang? 33. Nah, demikian. Jadi azan ya. Fitnah yang disebut di sini, mana surah apa itu? Waqtuluhum apa tadi? Qatiluhum haitsuma. Surah apa? Berapa itu? Antum kalau enggak mencontoh kemana yang menang, bercermin pada nantarang, bacamin kanan tarang. Apa artinya? Tempat yang gelap enggak usah bercermin, ente enggak nampak sesungguhnya ente siapa. Entah jerawatan, entah hitam-hitam, entah ada macam-macam di mukanya. Kita bercermin tempat gelap, mana nampak? Di tempat yang terang jelas dia mana yang kotor, mana yang tidak kotor. Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Dapat ya? Ini dia. Min haitsu kharajta, enggak.
Asyaddu hubban lillah. Ya dapat? Fitnah di sini ini artinya kesyirikan. Fitnah itu cobaan. Bisa jadi ujian. Mana yang dia pilih? Ciri-ciri orang terfitnah, dulu dia menganggap sesuatu jelek itu adalah jelek, yang bagus adalah bagus. Sekarang terbalik-balik, yang dulu dibilangnya baik, sekarang tidak baik lagi. Yang dulu dianggapnya nggak baik, sekarang sudah baik, sudah berubah. Itu ciri-ciri orang terfitnah. Sama dengan terfitnah dunia. Dulu dia rajin sholat berjamaah, paling anti kalau tidak berjamaah. Sekarang lebih memilih kesibukan dunia ketimbang sholat. Nah, ini kena fitnah namanya. Diuji dengan hal-hal yang seperti itu, tidak kuat dia. Itu fitnah juga. Oke, gak jumpa ya. Karena panjang sekali. Ini surat Al-Baqarah 2817. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Bertanya mereka kepada engkau wahai Muhammad, karena Nabi Muhammad itu tempat bertanya tentang syariat halal haram. Katakan berperang di bulan haram adalah apa bulan haram ini? Bulan Zulhijjah, Zulqa'dah ya. Bulan Muharram itu haram berperang itu. Berperang di 4 bulan itu, bulan yang diharamkan Allah itu, yang dimuliakan oleh Allah bulan itu, berperang kita di situ. Bagaimana? Tidak boh? Berperang di bulan seperti itu sangat besar dosanya, dan itu adalah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan kekufuran dengannya. Dan menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram itu adalah sangat besar dosanya itu. Kalau sudah perang kacau kan nggak bisa orang berkunjung ke rumah Allah. Kemudian mengusir orang-orang yang ada di Masjidil Haram supaya nggak keluar, ya, nggak keluar rumah, nggak berkunjung. Orang yang di dalam Masjidil Haram jadi bubar, diusir dia, itu paling sangat besar dosanya. Wal fitnatu akbaru minal qatl, bukan asyaddu minal qatl ya, tapi akbar ya. Fitnah ini apa nih? Menghalang-halangi manusia melakukan kedurhakaan, apalagi membuat kekacauan di Masjidil Haram rumah Allah. Itu lebih besar lagi dosanya dari membunuh-bunuh. Ya, artinya kesyirikan di situ. Lebih mentuhankan syariat selain Allah daripada syariat Allah. Mengikuti hawa nafsu daripada tunduk kepada syariat. Itu adalah kekufuran dan itu adalah fitnah besar. Fitnah seperti ini adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah dari selainnya. Menganggap Allah sekufu dengan selain Allah. Tak boleh, itu adalah haram. Oke ya, sampai di sini dulu kita mau sholat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.